Banyak perbincangan mengenai resesi akhir-akhir ini, ditambah The Fed yang diprediksi akan menurunkan suku bunga nanti di tanggal 19 September 2024, di mana menambah kekhawatiran bahwa akan adanya resesi. Ada yang menganggap ini bullish, ada juga yang menganggap ini adalah ancaman resesi ketika The Fed mulai menurunkan suku bunga. Oke, di video kali ini kita akan mengupas apakah kondisi Amerika sekarang lagi terancam resesi, apakah ini cuma kepanikan market karena suku bunga yang akan diturunkan yang pertanda resesi, dan bagaimana historinya jika The Fed mulai menurunkan suku bunganya. Oke, let's go! Apa itu soft landing dan hard landing? Istilah ini digunakan umumnya saat mendeskripsikan perubahan kebijakan moneter, salah satunya lewat suku bunga acuan, di mana untuk membedakan antara perubahan perlahan dan perubahan drastis berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Soft landing artinya perubahan suku bunga acuan yang terjadi secara perlahan, sedangkan hard landing adalah perubahan suku bunga acuan yang terjadi secara signifikan. Soft landing dan hard landing adalah istilah yang digunakan dalam ekonomi untuk menggambarkan bagaimana sebuah perekonomian bertransisi dari periode tertentu. Dalam skenario soft landing, tujuan dari bank sentral adalah mengendalikan inflasi atau pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat tanpa menyebabkan resesi. Jika ekonomi mulai melambat dari yang diharapkan, bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mencegah perlambatan ekonomi yang terlalu tajam. Ciri-ciri dari soft landing. Yang pertama, pertumbuhan melambat tapi tetap positif. Ekonomi masih bertumbuh meskipun pada tingkat yang lebih lambat. Yang kedua, pengangguran tetap rendah. Meskipun adanya penurunan dalam pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran tidak naik secara signifikan. Yang ketiga, inflasi terkendali. Tingkat inflasi mulai turun atau mulai stabil. Yang keempat, pasar keuangan stabil. Pasar saham dan obligasi tidak mengalami penurunan yang tajam. Nah, lantas apa saja dampak penurunan suku bunga jika dalam kasus soft landing? Yang pertama, meningkatkan permintaan dan konsumsi. Ketika suku bunga turun, biaya pinjaman bagi konsumen dan bisnis juga berkurang. Ini akan mendorong lebih banyak orang untuk meminjam uang untuk membeli rumah, mobil, atau melakukan investasi lainnya, sehingga meningkatkan permintaan agregat. Yang kedua, mendorong investasi bisnis. Suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya modal bagi perusahaan, yang dimana mendorong mereka untuk berinvestasi lebih banyak dalam ekspansinya, serta inovasi atau perekrutan tenaga kerja baru. Yang ketiga, stabilitas pasar keuangan. Suku bunga yang lebih rendah biasanya meningkatkan minat investor pada saham dan aset berisiko lainnya, karena imbal hasil dari obligasi turun. Nah, ini dapat membantu menjaga stabilitas pasar keuangan. Yang keempat, meningkatkan daya beli konsumen. Penurunan suku bunga hipotek, kredit kendaraan, atau kartu kredit meningkatkan daya beli konsumen, yang dimana itu akan membantu ekonomi tetap tumbuh meskipun terjadi perlambatan. Nah, kalau dalam hal skenario hard landing, ekonomi mungkin telah memasuki resesi atau mendekati resesi karena kebijakan moneter yang terlalu ketat atau faktor eksternal lainnya seperti krisis keuangan atau penurunan tajam dalam permintaan global, atau bisa juga pandemi seperti kemarin. Dalam situasi ini, bank sentral mungkin memilih untuk menurunkan suku bunga secara agresif untuk memperlambat atau menghentikan pemerosotan ekonomi. Ini dia ciri-ciri hard landing. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi negatif. Ekonomi mengalami kontraksi dan PDB menurun. Yang kedua, pengangguran meningkat, di mana ada lonjakan dalam tingkat pengangguran karena bisnis mengurangi produksi atau menutup usaha. Yang ketiga, penurunan tajam dalam investasi dan konsumsi. Konsumen dan bisnis menahan pengeluaran, yang dimana akan memperburuk kontraksi ekonomi. Yang keempat, pasar keuangan bergejolak. Saham, kripto, dan aset berisiko lainnya mungkin akan mengalami penurunan nilai yang sangat drastis. Nah, kalau kita lihat untuk saat ini, kemungkinan hard landing adalah sekitar 14%, sedangkan kemungkinan soft landing ada di angka 86%, yang dimana membuat kemungkinan besar suku bunga acuan akan turun secara perlahan mulai dari minggu depan hingga beberapa bulan ke depan.
Dampak ke pasar keuangan menurut sejarah. Oke, sekarang kita bahas berdasarkan histori jika The Fed menurunkan suku bunganya berdasarkan kategori soft landing dan hard landing dan apa saja dampaknya ke financial market. Dampak soft landing. Soft landing pada tahun 1995 sampai tahun 1996. Nah, pada awal 90-an, ekonomi AS mulai pulih setelah resesi 90-91. Namun, pada tahun 1994, The Fed akhirnya khawatir akan potensi inflasi yang meningkat. Nah, untuk mencegah ekonomi yang terlalu panas, The Fed menaikkan suku bunga secara tajam dari 3% hingga menjadi 6% selama tahun 1994. Setelah kenaikan suku bunga, ekonomi mulai melambat, tapi tanpa memasuki resesi. Pada akhirnya, tahun 1995, dengan inflasi yang terkendali, The Fed mulai menurunkan suku bunga secara bertahap untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Nah, dampaknya pada pasar keuangan saat itu, pasar saham merespon secara positif setelah penurunan suku bunga. Indeks S&P 500 mengalami peningkatan yang signifikan dari akhir 1995 hingga akhir 1996 karena investor merasa yakin bahwa ekonomi akan terus tumbuh tanpa adanya ancaman inflasi. Soft landing pada tahun 2019. Setelah krisis keuangan global pada tahun 2008, The Fed mempertahankan suku bunga rendah untuk waktu yang cukup lama. Ketika ekonomi mulai pulih, The Fed menaikkan suku bunga secara bertahap dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Namun, pada 2018 ada kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga ini bisa memperlambat ekonomi terlalu cepat. Nah, tibalah pada pertengahan 2019, di bawah pimpinan Jerome Powell, The Fed memutuskan untuk memulai menurunkan suku bunga guna mencegah perlambatan ekonomi lebih lanjut dan menghindari resesi. Suku bunga akhirnya diturunkan 3 kali sepanjang tahun tersebut. Penurunan suku bunga mendukung pasar saham dan juga kripto. Bitcoin naik sekitar 250% pada saat itu. Indeks S&P 500 dan Dow Jones menyentuh all-time high-nya pada akhir 2019 karena investor mulai optimis bahwa ekonomi akan terus bertumbuh tanpa resesi. Tapi kejadian ada setelah COVID. Sekarang kita bahas dampak dari hard landing. Hard landing pada tahun 2021 yang dikenal sebagai resesi dot-com bubble pada akhir tahun 1990-an, The Fed mulai menaikkan suku bunga untuk mendinginkan ekonomi yang terlalu panas akibat booming teknologi dan internet. Namun pada tahun 2000-an, dot-com bubble pun gelembungnya meletus, menyebabkan keruntuhan pasar saham teknologi dan memicu resesi pada tahun 2021. Ketika gelembung dot-com bubble pecah, The Fed di bawah kepemimpinan Alan Greenspan mulai memangkas suku bunga dari angka 6,5% pada tahun 2000 menjadi 1,75% pada akhir 2021 untuk mendorong pemulihan ekonomi. Langsung seketika pasar saham anjlok, Nasdaq yang sangat terkait dengan saham teknologi turun lebih dari 70% dari puncaknya dan S&P 500 turun lebih dari 40%. Dan pasar saham secara keseluruhan mengalami kerugian yang sangat signifikan. Meskipun penurunan suku bunga membantu mencegah resesi yang lebih dalam, pemulihan di pasar saham sangat lambat. Nah, hard landing yang kedua terjadi pada tahun 2008 atau yang kita kenal krisis keuangan global, dan kejadian di US ada subprime mortgage. Sebelum tahun 2027, ekonomi AS tumbuh dengan kuat, didorong oleh pasar perumahan yang booming, namun gelembung di pasar perumahan dan krisis kredit subprime menyebabkan krisis keuangan global. The Fed yang sebelumnya menaikkan suku bunga untuk mencegah inflasi, terpaksa menurunkan suku bunga dengan cepat ketika krisis itu meledak. Dari akhir tahun 2007 hingga tahun 2008, The Fed menurunkan suku bunga dari angka 5,25% menjadi hampir 0%. Di mana dalam upaya untuk memitigasi dampak dari krisis keuangan dan resesi yang dalam. Dampaknya ke pasar keuangan, pasar saham global mengalami kejatuhan terbesar sejak depresi besar. Indeks S&P 500 turun lebih dari 50% dari puncaknya pada tahun 2007 hingga Maret 2009. Meskipun penurunan suku bunga membantu stabilitas ekonomi, kepercayaan pasar membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih.
Jadi gimana? Menurut kalian, apakah kalian udah ngerti perbedaan dampaknya bagaimana? Oke, pertanyaannya, apakah kita sekarang di ujung resesi? Nah, kalau kita lihat dari indikator resesi itu sebenarnya ada banyak, tapi kami akan melihat beberapa highlight biar kita semua tahu dan ada gambaran mengenai kekhawatiran akan resesi kali ini. Ini dia indikator ekonomi yang menunjukkan resesi. Yang pertama, penurunan pertumbuhan ekonomi atau PDB secara 2 kuartal berturut-turut. Jika kita melihat data dari PDB Amerika, tidak ada mengalami penurunan hingga 2 kuartal berturut-turut. Yang kedua, kenaikan tingkat pengangguran. Nah, ini nih yang kemarin banyak dikhawatirkan oleh banyak orang, di mana inflasi menurun tapi jumlah pengangguran meningkat besar, yang dimana takutnya akan memicu resesi. Tetapi dari update terakhir di bulan Agustus, tampaknya tingkat pengangguran mulai mengalami penurunan. Yang ketiga, lonjakan inflasi yang tak terkendali. Oke, dari data ini mungkin kita udah dapat melihat peluang soft landing di mana The Fed tampaknya berhasil menjinakkan inflasi dan bersiap untuk memangkas suku bunga agar membangkitkan roda ekonomi. Nah, itu dia 3 indikator yang sering dipantau di pasar keuangan. Jadi menurut kalian kita berada di zona resesi dan hard landing atau bagaimana? Komentar di bawah ya. Tapi yang perlu kalian ingat, sentimen ekonomi itu sangatlah berubah-ubah. Jadi kita harus stay tune terus dan kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi ke depannya. So, biar kalian gak ketinggalan update dari makroekonomi, jangan lupa subscribe Republik Rupiah dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, sekian aja untuk video hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!